Shalom Bapak Ibu sekalian. Tetap di dalam pemeliharaan Tuhan, amin. Kalau pada pagi hari ini kita boleh bangun pagi dengan tubuh yang segar, yang sehat. Kita punya kaki-kaki yang kuat, kita punya tangan yang kuat. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita boleh datang ke atas sini, ya, bersekutu bersama, menaikkan puji. Itu semua karena kebaikan kemurahan Tuhan. Nikmati saat-saat di mana kita boleh terus dengan bebas roh kita memuji Tuhan. Dalam Mazmur 5 ayat 8 dikatakan, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan Tuhan. Karena itu Bapa, pada pagi hari ini kami jemaat-jemaatmu Tuhan, kami rindu untuk masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat-Mu. Kami berterima kasih ya Tuhan atas pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Untuk kebaikan kemurahan Tuhan yang kami kecap setiap waktu. Untuk penyertaan Tuhan seperti tiang awan dan tiang api yang selalu menyertai kami, bahkan keluarga kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau masuk ke hadirat-Mu. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau fokus menyembahnya. Ini adalah saat dimana saat terindah, roh kita boleh bebas untuk menyembahnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah Kau, ku sembah Kau dalam baik-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu dan nyata jalamu. Bolehkah dengan kasih Kristus kami untuk bangkit berdiri, katakan, ku masuk ke hadirat-Mu. Ku masuk ke hadirat-Mu, katakan, di tempat kudus-Mu Tuhan. Karena kami bahkan tidak bisa berkata-kata Tuhan, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah. Saat
Kami menjadi umat-umat pemenang. Kami menjadi umat-umat penggerak Tuhan. Kami menjadi umat-umat misionaris. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk diutus. Kami mengucap syukur untuk kebaikan kemurahan Tuhan, untuk kematian Tuhan di kayu salib, untuk kebangkitan Tuhan, dan bahkan untuk kenaikan Tuhan di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala kebaikan, kemurahan, penyertaan, pemeliharaan, cinta kasih Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji Engkau lebih heran lagi. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Boleh kasih salam tangan kiri kanannya. Tuhan Yesus sudah naik ke surga ya, menyediakan tempat bagi kita semua. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi kita semua.
di seluruh penjuru bumi ya, mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan mereka mengaku dengan lidah mereka bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan dengan lutut mereka bertelut menyembah Tuhan. Haleluya. Dengarkanlah suara nafir. Semua kita dari seluruh penjuru datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafir memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini merangkaki, bersiap maju janganlah lengah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Ya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari, beritakan bahwa Yesuslah Raja, Yesuslah Raja. Dengarkanlah suara nafir memanggil, yes, dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafir memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu mengangkat tinggi bajunya, bersiap maju janganlah lengah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Mu tercurahlah, bangkitlah gerejanya. Api, yes, api kemuliaan Tuhan akan tercurah dari surga pada dunia, bahwa Yesuslah api kemuliaan tercurahlah, bangkitlah gerejanya. Api, yes Tuhan, dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya, yes, dari surga, penuhi semua, dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan di dalam nama Yesus. Api kemuliaan-Nya, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Semua kita katakan, segala raja. Haleluya. Yes Tuhan, yes, kami menerima kemuliaan-Mu. Bapak Ibu sekalian, boleh duduk, puji nama Tuhan. Ya, ketika Tuhan Yesus naik ya, Dia katakan, aku tidak akan meninggalkanmu, aku akan menurunkan penolong bagimu, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu yang bekerja di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama, mungkin setelah hari ini, besok kita akan ada doa turunnya Roh Kudus, doa 10 hari ya. Roh Kudus itu sudah ada di dalam setiap kita ya. Dan mari kita aktifkan kembali. Yang suam-suam kuku, ayo diaktifkan kembali. Yang tadinya cuek, ayo mulai peka. Dan kau akan merasakan pemeliharaan Tuhan. Kalau berapa hari yang lalu saya merasakan ada satu tugas yang harus saya kerjakan, tetapi karena sudah dikasih tahu udah lama gitu ya, saya lupa gitu loh. Tetapi pada hari itu, hari Minggu, dan itu harus dikerjakan, harus selesai kemarin gitu ya, saya lupa gitu. Tetapi
Tapi pada hari Seninnya, ketika saya bekerja, di dalam hati saya itu berulang-ulang, kerjakan itu. Saya bilang, kayaknya enggak deh, kerjakan itu. Enggak, kerjakan. Akhirnya saya scroll up lagi, oh iya saya harus kerjakan ini. Ya, itu jelas sekali. Dan kemudian setelah itu saya langsung action gitu, saya kerjakan dan selesai. Bapak Ibu sekalian, itu yang harus kita aktifkan di dalam kehidupan kita. Ya, biarkan Tuhan berdaulat di atas hidupmu, dan biarkan Roh Kudus itu aktif bekerja di dalam kehidupanmu. Amin. Dan biarkan kita juga berbuah-buah roh. Ada buah roh kasih, sukacita itu mengalir dalam kehidupan kita. Pada saat ini kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga akan dipenuhi. Kita akan dipenuhi selalu dengan Roh Kudus. Kita naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan, kami rindu Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami. Kami rindu Engkau selalu mengubah hati kami, menjamah kami, bahkan mencelikan kami, bahkan membuat kami lebih peka lagi Tuhan akan suara kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu
Kudus Tuhan, kudus-kuduslah Tuhan. Biar setiap kami boleh mempersiapkan hidup yang kudus di hadapan-Mu. Dan ku sanjung Kamu Puji hormat bagi nama Tuhan. Pada saat pagi hari ini kami bersyukur Tuhan Allah yang menolong memberkati kami, bahkan juga yang telah menuntun seluruh kehidupan kami sampai dengan hari ini. Kami tahu kami ada di tempat ini karena anugerah-Mu. Kami tahu kami ada di tempat ini karena kebesaran-Mu. Kami percaya Tuhan kebaikan-Mu tidak pernah meninggalkan kami, bahkan juga kebaikan-Mu tidak pernah berkurang pada kami. Kami percaya karena Engkau ada, maka kami juga ada. Kami juga berdoa biar kiranya hidup kami, bahkan juga keberadaan kami menyenangkan Tuhan. Terima kasih untuk karya-karya Tuhan yang luar biasa sampai dengan hari ini. Karya Kristus di kayu salib, karya Kristus dalam kebangkitan, karya Kristus dalam kenaikan-Mu ke sorga. Itu yang membuat kami percaya satu kali kelak kami akan menanti kedatangan Kristus kedua kali, mengangkat kami semua orang percaya, dan kami akan menjadi ahli waris daripada kerajaan sorga, dan kami pemilik daripada kehidupan kekal. Terima kasih di doa kami di hadapan-Mu bersama dengan umat-Mu di tempat ini. Kami percaya Engkau terus menolong kami. Dan hari ini kami membawa hati kami kepada Tuhan supaya Engkau mengisi kami dengan firman. Dan firman yang Engkau beritakan pada kami meneduhkan jiwa kami, menghibur kami, menguatkan kami, memberi pengharapan. Dan kami juga berdoa dengan firman Allah. Segala kesulitan yang kami hadapi, Tuhan akan tolong. Tuhan bukakan jalan bagi kami. Tuhan bukakan tingkap-tingkap di langit. Dan Tuhan terus bekerja dengan dahsyat dalam seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus ini doa kami di hadapan-Mu. Satu hati kami memohon biar kiranya belas kasihan Tuhan dan Roh Kudus bekerja atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Jemaat Tuhan silakan duduk. Selamat pagi dan shalom.
Sekali lagi shalom. Berterima kasih kepada Tuhan kesempatan yang baik luar biasa hari ini Bapak Ibu pada pagi ini berkesempatan untuk berkunjung di gereja ini, tentu melihat jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan dan juga seluruh tim pelayan yang ada dengan doa dan harapan bahwa gereja ini terus dipakai Tuhan menjadi alatnya, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, menjangkau jiwa, bahkan juga terus bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Ya Bapak Ibu, saya Pendeta Puri Marbun, saya melayani di GBI Taman Anggrek, Jakarta Barat Bapak Ibu. Jadi sebelahan dengan Central Park ya. Jadi ada Taman Anggrek dulu sudah sekalian tahun 94. Waktu mall ini baru jadi saudara, itu luar biasa ya. Dan rasanya saudara sekalian untuk kawasan Jakarta Barat pada waktu itu memang satu-satunya. Walaupun kemudian tambah tahun, kemudian lahirlah Citraland, tambah tahun, lahirlah CP, tambah tahun, lahirlah Neoso, dan seterusnya. Dan kemudian bertambah ya. Akhirnya saudara sekalian Jakarta hari ini dikenal orang saudara sekalian kota mall. Karena di Jakarta cukup banyak saudara sekalian mall yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu kami pelayanan di sana sejak 2000-an sampai dengan sekarang. Puji Tuhan kami kembali bisa ke Taman Anggrek Bapak Ibu setelah COVID 2020 bulan Maret, kemudian sampai dengan 2023. Jadi kami 2023 sudah sekalian baru kembali lagi ke tempat itu. Jadi cukup banyak pergumulan Bapak Ibu karena COVID sudah sekalian ternyata mengubah berbagai macam hal dari kehidupan dari jemaat. Ada cukup banyak jemaat kami yang harus pulang kampung, kembali ke tempat asalnya, tidak bisa bertahan di Jakarta, tidak bisa survive di Jakarta, harus kembali saudara ya. Jadi saya pikir saudara sekalian memang ini adalah sesuatu yang harus dihadapi. Dan saya berkata, apapun ceritanya, apapun kondisinya, tetap memuji Tuhan, tetap memuliakan Tuhan. Begitu kira-kira ya. Bapak Ibu, saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu hari ini. Saya tentunya sudah menikah, Bapak Ibu, anak saya ada 2. Yang paling besar saudara sekalian sudah selesai dari kedokteran fakultas kedokteran di UGM, dan bulan ini akan selesai koas Bapak Ibu. Dan setelah selesai koas nanti akan ada internship. Mudah-mudahan Tuhan memberikan berkat sehingga sampai kepada supa dokter begitu ya. Saya pikir saudara sekalian dulu waktu saudara saya belajarnya 3,5 tahun lalu sudah diwisuda, udah selesai gitu. Jadi anak saya bilang, enggak Pak, katanya. Itu mah cuma hanya sarjana kedokteran, kata dia. Ini profesi dokternya belum. Terus masih ngapain? Masih belajar Pak, katanya. Jadi beda rupanya saudara sekalian ya. Ya maklumlah, kita tidak ada di dunia itu. Kita di dunia pelayanan saudara sekalian dan gereja. Tapi bersyukur semua Tuhan berkati. Bapak Ibu, saya percaya bahwa ini adalah hal yang sangat luar biasa. Nah, hari ini saudara sekalian tema firman Tuhan bagi kita bersama-sama, kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu, sehubungan dengan agenda peringatan hari kenaikan Yesus Kristus Bapak Ibu, saya percaya ini menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, 2 bagian firman Tuhan hari ini saya bacakan bagi kita bersama-sama. Yang pertama, Kisah Rasul pasalnya yang pertama ayat 8, lalu kemudian yang kedua Yohanes pasal 14 ayat 26. Dari 2 ayat firman Tuhan ini saya berharap saudara sekalian Roh Kudus menolong kita dan membawa kita mengerti dengan baik apa sebetulnya kuasa Roh Kudus. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 8 dikatakan apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kemudian di Yohanes pasal 14:26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadaku dan akan mengingatkan kamu akan segala yang telah kukatakan kepadamu. Saya kira saudara sekalian ini menjadi sangat penting bagi gereja, termasuk bagi saudara dan saya sebagai orang percaya, karena Roh Kudus saudara sekalian itu bekerja dengan luar biasa bagi kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin melakukan apapun. Katakan amin. Artinya saudara sekalian, Roh Kudus saudara sekalian menjadi pribadi yang sangat prinsip, dan menurut saya pribadi ini luar biasa. Makanya ketika Yesus naik ke surga saudara sekalian, satu pesan yang luar biasa, dia katakan apa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi ibu bapak,
Yesus naik ke surga, tapi dia memberikan apa? Janji. Janjinya adalah apa? Kamu akan menerima kuasa. Nah, menariknya saudara-saudara sekalian, kalau kita mencoba menjelaskan atau membahas tentang masalah kuasa Bapak dan Ibu, maka sebetulnya inilah yang menjadi kelengkapan bagi orang percaya. Saya berdoa, Bapak dan Ibu yang diberikan kuasa oleh Tuhan, kita tahu bahwa itu adalah kelengkapan dari Tuhan. Katakan amin. Jadi Tuhan melengkapi gereja, Tuhan melengkapi orang percaya, Tuhan melengkapi anak-anak Tuhan dengan kuasa. Jadi Bapak Ibu, kita tidak mempercayai Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Katakan amin. Allah yang hidup, saudara sekalian, itulah yang kita percayai. Makanya menarik saudara sekalian, kalau kita diberi kuasa, sebetulnya gak ada ketakutan bagi kita menghadapi dunia. Katakan amin. Iya kan, kita gak perlu takut Bapak Ibu. Apalagi misalkan menghadapi segala sesuatu yang ada sekarang. Contoh soal yang paling baru, mungkin saudara kita merasa agak kemudian kaget ya, waktu pemerintah menaikkan harga BBM begitu ya. Iya kan, kalau pengguna BBM subsidi mah aman gitu. Tapi kalau non subsidi, melambung tinggi ya. Bayangkan itu. Tapi saya kira sudah sekalian tidak ada ketakutan pada kita. Kenapa? Tuhan memberi kuasa. Nah, itu sebabnya kemudian perlu kita mempelajari Bapak dan Ibu, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan kuasa. Dua istilah yang dipakai sudah sekalian menjelaskan kuasa. Yang pertama adalah exousia. Exousia itu adalah kuasa atau otoritas yang diberikan Allah kepada semua orang percaya menjadi anak-anak Tuhan. Makanya Yohanes 1 ayat 12 berkata apa? Tetapi semua orang yang percaya kepadanya diberi kuasa. Saya berdoa setiap kita yakin bahwa kita diberi kuasa. Katakan amin. Sama-sama katakan Tuhan memberi kuasa. Bapak Ibu, kalau Tuhan beri kuasa kepada kita, itu ada tujuannya. Amin. Iya, ada tujuannya. Jadi itu tidak hanya sembarang begitu ya. Belum lagi sudah sekalian istilah yang kedua, namanya adalah istilah yang dipakai dunamis. Bukan sekedar kemampuan, tapi kuasa yang berasal dari Roh Kudus mengadakan tanda-tanda. Makanya kalau kita lihat saudara sekalian, dalam Kisah Rasul pasalnya yang pertama ayat 12 atau Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu menerima kuasa. Kata kuasa saudara sekalian itu dipakai istilah dunamis. Dunamis itulah kuasa mengadakan tanda-tanda heran. Makanya gak heran ibu bapak kalau di gereja-gereja Pentakosta seperti kita yang GBI, kuasa Tuhan mengalir. Orang sakit didoakan lalu sembuh. Bapak Ibu, hari ini banyak gereja yang tidak percaya tentang kesembuhan. Malah kadang-kadang mereka menjadi orang skeptis. Mereka bilang, enggak ada kesembuhan katanya. Saya berkata kepada kita, di dalam Kristus ada kesembuhan. Kalau tidak saudara sekalian, mari kita hapus semua ayat yang bicara tentang kesembuhan. Lalu kalau tidak saudara sekalian, mari kita hapus semua lagu yang bertemakan kesembuhan. Jadi sebetulnya exousia dan dunamis Bapak Ibu itu diberikan oleh Roh Kudus kepada orang percaya. Makanya menariknya Bapak dan Ibu, kalau kita membaca kitab Kisah Para Rasul, ini penulisnya Bapak Ibu Dr. Lukas, dia berkata bahwa kitab Injil ini menjelaskan bahwa kuasa itu Bapak dan Ibu untuk tanda kehadiran daripada Allah atau tanda kehadiran daripada kerajaan Allah. Maka di slide berikutnya saya jelaskan saudara sekalian, ada beberapa catatan saya mengenai tentang kerajaan Allah, tanda kehadiran Kristus. Yang pertama, Roh Kudus memberi kesembuhan. Saya berdoa hari ini kita orang yang sakit disembuhkan Tuhan, katakan amin. Saya berkata saudara-saudara sekalian, Roh Kudus itu adalah penyembuh. Makanya ada satu lagu yang berkata, Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan
pemulihku, kau pulihkan sakitku, kau berfirman dan pulihkanku, kau Tuhan pemulihku. Kalau Tuhan telah berkata dia adalah penyembuh, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Bapak Ibu, itu berarti Roh Kudus mensuplai. Tidak hanya itu saudara sekalian, Roh Kudus juga dapat saudara sekalian memberikan kepada kita kuasa mengusir setan. Jadi sebetulnya saudara-saudara sekalian, jangan pernah takut terhadap setan. Katakan amin. Kitab Markus pasal yang ke-16 ayat 15 sampai 17 berkata apa? Semua orang yang percaya kepada aku diberi kuasa. Diberi kuasa. Maka orang akan membangun tangan, orang sakit disembuhkan. Orang akan mengusir setan, setan pun akan keluar. Itulah sebab saudara sekalian, dalam pelayanan gereja, khususnya gereja-gereja aliran Pentakosta seperti kita Bapak Ibu, itu cenderungannya saudara sekalian, itu pelayanan okultisme, pelayanan mengusir setan. Jangan terbalik Bapak Ibu. Malah setan yang ngusir kita. Bahaya itu. Justru kita yang harus usir setan, katakan amin. Makanya saudara sekalian harus berdoa dalam nama Yesus, setan dilumpuhkan begitu. Kuasa Roh Kudus juga saudara sekalian dapat memberikan kepada kita mujizat dan tanda. Jadi ada tanda-tanda, ada mujizat saudara sekalian. Bagi saya saudara-saudara sekalian mengalami yang namanya mujizat saudara sekalian itu sudah banyak kali yang tidak bisa dijelaskan saudara sekalian. Tuhan bisa saja. Saya berharap Bapak dan Ibu dalam minggu-minggu ini dan ke depan Bapak Ibu menerima mujizat. Maka di rumah tangga Bapak Ibu ada mujizat yang luar biasa. Di pekerjaan Bapak Ibu ada mujizat. Maka menurut saya ini adalah bagian daripada kehadiran kerajaan Allah karena diberi kuasa. Termasuk kuasa Roh Kudus meyakinkan kita tentang tanda heran yang daripada Tuhan. Bapak Ibu saya percaya kalau ini yang kita pahami bersama-sama, maka inilah sebetulnya saudara-saudara sekalian yang menggambarkan bahwa seseorang yang telah menerima yang namanya kuasa Roh Kudus, maka hidup dalam kuasa Roh Kudus Bapak Ibu, tentu tujuannya Ibu Bapak itu adalah untuk pelayanan. Slide berikutnya, maka kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada gereja, kepada jemaat, kepada kita, itu tujuannya sebenarnya untuk pelayanan. Hati-hati, kuasa itu bukan makeup rohani, bukan. Jadi bukan supaya orang tahu memang mereka itu orang-orang yang bukan, itu bukan makeup. Kalau cuma makeup rohani saudara sekalian itu cuma di luar. Ya. Ya kan ibu-ibu kan kalau mau ke gereja pasti bedak. Betul? Terus apa lagi? Eyeshadow. Ya kan? Apa lagi? Lipstick, ya kan? Akan kadang-kadang saudara sekalian kalau mau ke gereja lipstiknya beda, ke pesta beda lagi. Ya kan penampilan kan bisa beda-beda kan? Nah pertanyaan saya, kenapa pakai bedak kemudian pakai lipstik, pakai eyeshadow, pakai blush on, bla 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 begitu? Oh ya supaya tampak indah, cantik. Masa datang ke rumah Tuhan saudara sekalian tidak mempersiapkan diri, ya kan? Makanya saudara sekalian saya lihat kalau ke gereja berarti ada persiapan yang kita lakukan, ya kan? Mungkin kalau laki-laki persiapannya sangat simpel, begitu mandi kemudian kemas lalu sisir rambut selesai jalan. Tapi ibu-ibu dan para wanita mana bisa 15 menit, iya kan? Belum lagi nanti, ganti ini dulu. Supaya apa? Tampak cantik. Orang percaya saudara sekalian diberikan kuasa, saudara sekalian bukan hanya supaya tampak cantik, tapi itu adalah dengan tujuan spesial. Supaya apa? Kita kelak menjadi saksi. Makanya saudara sekalian, menarik nanti di sini kita perhatikan bersama-sama. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu jadi saksi Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung. Jadi dilengkapi kuasa Bapak dan Ibu bukan untuk supaya apa? Supaya petantang petenteng. Nih lihat dong saya nih diberi kuasa tuh.
bisa bahasa roh, bisa tumpang tangan. Bukan, tapi ada tujuannya. Katakan amin. Maka saya berdoa setiap kita hari ini diberi kuasa dan ada tujuannya. Nah, itu sebabnya saudara sekalian, pertanyaannya adalah apa tujuan Tuhan memberikan kuasa kepada orang percaya? Apa tujuan Tuhan memberi kuasa kepada gerejanya? Ada 3 hal yang sangat sederhana. Yang pertama, supaya kita diberi keberanian untuk bersaksi. Tujuannya adalah, slide berikutnya, memberi keberanian bersaksi. Sama-sama katakan berani bersaksi. Lagi katakan berani bersaksi. Kisah Rasul 4:13 berkata, saudara sekalian, ketika sedang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka semua dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Jadi saudara dan saya diberi kuasa supaya berani bersaksi. Katakan amin. Makanya lagu sekolah minggu saudara sekalian perlu kita renungkan. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, bersaksi, bersaksi. Haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan. Itu tugas kita. Maka gereja Tuhan, Bapak dan Ibu diberi kuasa supaya apa? Berani bersaksi. Maka pertanyaan saya sederhana. Sudah berapa banyak kita bersaksi? Adakah engkau bersaksi di tempat pekerjaanmu? Adakah engkau bersaksi di lingkunganmu? Atau adakah engkau bersaksi di tengah komunitasmu? Saya tahu setiap kita ini pasti punya grup. Ada grup WA. Grup keluarga, keluarga besar, keluarga kecil, setengah kecil, ada juga saudara. Grup alumni, betul kan? Belum lagi apa? Grup-grup ibu-ibu arisan. Waduh, bestie lagi. Pokoknya sudah banyak grup deh. Pertanyaan saya sudah sekalian, sebetulnya grup itu sudah sekalian, itu adalah satu peluang bagi kita untuk bersaksi. Makanya jangan cuma hanya ngomong yang lucu-lucu di situ. Jangan cuma hanya kirim video-video TikTok begitu ya. Justru itu adalah tempat kita untuk bersaksi, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau pendeta seperti saya, kawannya mayoritas pasti pendeta. Iya kan? Tapi kalau jemaat masih bisa saudara sekalian temannya. Mungkin teman di kiri kanannya, lingkungan. Tapi kalau pendeta, coba grup saya sudah sekarang paling banyak grup pendeta. Pendeta Jakarta Barat, pendeta DKI, pendeta Indonesia, forum teolog. Kan gak mungkin ketemu di situ yang namanya sudah sekalian jemaat umum, orang biasa. Gak mungkin. Jadi Bapak dan Ibu sebetulnya punya peluang lebih banyak untuk bersaksi. Dan menurut saya itu adalah hal yang luar biasa. Nah, menariknya saudara sekalian, bersaksi itu saudara sekalian itu ternyata dibutuhkan yang namanya apa? Keberanian. Makanya kita menjadi saksi saudara sekalian ketika Roh Kudus memberi keberanian kepada kita. Istilah yang dipakai menjelaskan keberanian saudara sekalian, kata paresia ataupun boldness itu adalah keberanian berasal dari Roh. Ini bukan keberanian orang seperti bondo nekat. Nggak punya tiket untuk nonton sepak bola di GBK, masuk saja gitu. Beda itu. Itu namanya nekat. Orang dipenuhi Roh Kudus tidak nekat, tapi dia punya kebijaksanaan. Keberaniannya pun jelas. Maka saya kira saudara-saudara sekalian, kalau ukurannya saudara-saudara sekalian keberanian untuk bersaksi, maka menurut saya yang perlu kita lakukan adalah mari kita bersaksi. Saya berdoa hari ini kita memulai sesuatu yang baru, bersaksi. Katakan amin. Sama-sama katakan saya mau bersaksi. Lagi katakan saya mau bersaksi. Bapak Ibu kalau kita mau bersaksi, itu bagai kita adalah cara menggenapi firman Tuhan. Maka sebetulnya sederhana tugas kita, bersaksi. Nah, saya rasa saudara sekalian kalau kita kemudian menjelaskan bagian itu, maka kata saksi saudara-saudara, di slide berikut saya jelaskan, ada istilah yang dipakai dengan martus yang kemudian menjelaskan saudara sekalian, ini adalah orang yang bersaksi di pengadilan. Jadi dia adalah saksi mata begitu.
Maka mestinya saudara, para murid-murid, rasul-rasul itu adalah saksi mata dari Yesus. Sejak daripada memanggil mereka, kemudian bekerja bersama dengan mereka, melayani dengan mereka, sampai kemudian dia ditangkap di Getsemane, lalu dia disalibkan di Golgota, lalu dikubur sudah sekalian, lalu bangkit 40 hari sudah sekalian menampakkan diri, sampai naik ke sorga. Itu para murid jadi saksi itu. Saksi mata. Kita apa? Kita saksi-saksi Tuhan juga. Tapi berdasarkan iman melalui Alkitab. Maka kata kerjanya juga martureo, itulah artinya bersaksi. Jadi dari orang yang menjadi saksi, kemudian menjadi bersaksi, martureo. Maka kemudian sudah sekalian nanti dikembangkan pelayanan gereja, pelayanan bersaksi namanya marturia. Jadi gereja sebetulnya salah satunya tugasnya adalah marturia. Ngapain itu? Bersaksi. Dan saya berdoa saudara sekalian ini menjadi tugas kita, katakan amin. Saya kira saudara sekalian ini juga dilakukan oleh para rasul di awal-awal abad pertama sampai dengan abad keempat, Bapak dan Ibu. Dan para rasul sudah sekalian mereka memang bersaksi. Petrus bersaksi, Yohanes bersaksi, Yakobus bersaksi, bahkan Thomas yang disebut Didimus sudah sekalian juga bersaksi. Termasuk Paulus ketika dia berjalan ke Damsyik mau membunuh orang-orang percaya lalu ditangkap oleh Tuhan. Dia juga pada akhirnya kemudian menjadi apa? Saksi. Setelah mereka ini siapa yang jadi saksi? Saudara dan saya. Jadi warga jemaat tugasnya sebetulnya apa? Bersaksi. Bagaimana cara saudara sekalian? Ada banyak hal. Kita bisa menceritakan pengalaman kita bersama dengan Tuhan kepada orang lain. Kita juga bisa menceritakan bagaimana Tuhan mengangkat diri kita, bagaimana menyembuhkan kita, bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana Tuhan membuat keutuhan dalam keluarga kita. Itu adalah modal kesaksian. Jadi saya kira Ibu Bapak, hari ini sebenarnya kalau mau bersaksi, menurut saya cukup banyak hal yang dilakukan Tuhan dalam diri kita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya dilahirkan dalam keluarga pendeta, keluarga yang sederhana. Kami tinggal di daerah Desa Parbotihan namanya. Desa Parbotihan sudah sekalian itu di Sumatera Utara. Dan sekarang ada pengembangan kabupaten namanya Kabupaten Humbang Hasundutan. Jadi tinggal di sana sudah sekalian, mulai dari SD, SMP, SMA keluar kota, di Balige, sudah sekalian. Tapi kami menyebutkan kota Balige itu bukan Balige, Belgia. Keren kan? Ya. Sekolah di mana? Belgia, begitu kira-kira. Dari Balige sudah sekalian 90 terbang ke Jakarta. Jadi 90 sudah saya waktu menginjakan kaki di Jakarta itu bagai rusa masuk kampung. Kenapa bagai rusa masuk kampung? Bingung kan? Wih, ini kok besar banget ini kota gitu kan. Makanya waktu saya dibawa jalan-jalan sama kakak-kakak kelas, lalu mulai sudah sekalian menyeberangi jalan KS Tubun, Gatot Subroto, termasuk juga Sudirman, saudara ya. Lalu zaman itu sudah sekalian 90 masih jarang yang namanya jembatan penyeberangan, masih jarang. Kalau sekarang udah bagus-bagus kan, ya kan? Gara-gara apa? Transjakarta ada, MRT ada. Jadi sudah sekalian, kalau kita mau nyebrang ke sana, mesti lihat dulu nih. Ayo menyeberang gitu kan. Itu karena otaknya adalah otak kampung, Bapak Ibu. Mari menyeberang gitu kan. Tiba-tiba celananya ditarik ke atas, sudah sekalian. Tarik ke atas, mau menyeberang. Kenapa? Di kampung sudah sekalian, kalau nyeberang itu adalah melewati sungai besar. Maka celana harus ditarik. Sampai ngapain tarik celana? Loh, katanya mau nyeberang, begitu kan? Otak saya, otak kampung, kemudian berpikir, kalau nyeberang harus tarik celana. Dikirain melewati air, ternyata nyebrang dari sini ke sana begitu. Tapi Tuhan itu hebat saudara sekalian, mengubah segala sesuatu. Bayangkan, dari saya yang kurus menjadi gemuk begini saudara. Dari orang tidak kenal menjadi terkenal, coba bayangkan. Iya kan? Bagaimana gak kenal? Gampang kan? Oh itu, yang besar itu. Oh tahu itu Pak Puri Marbun gitu.
Jadi ada untungnya juga saudara sekalian besar. Ketimbang kecil saudara sekalian gak dilirik orang. Jadi ada untungnya saudara. Akhirnya jadi kesaksian. Bayangkan, 36 tahun di Jakarta sejak 1990. Saya bisa melihat saudara sekalian, perjalanan luar biasa ya. Dulu saya ingat saudara sekalian waktu masuk ke Jakarta pertama kali tahun 90, ngekos begitu saudara, bisa makan tidak makan, kadang-kadang memang bisa puasa tapi terpaksa. Bukan karena niatan untuk puasa saudara. Sampai saya lihat. Tapi tangan Tuhan itu hebat loh. Makin hari berubah, makin hari berubah, makin hari berubah. Makanya saya kalau bersaksi saudara sekalian, ada cukup banyak perbuatan Tuhan yang hebat selama kurun waktu 36 tahun saudara. Dan saya tidak bisa jelaskan satu persatu. Dan ini adalah apa? Kesaksian. Makanya saudara-saudara bersaksi. Dan menurut saya, setiap kita juga punya hal tersebut. Murid-murid saudara sekalian tugasnya apa? Bersaksi. Maka saudara sekalian murid-murid itu terus bersaksi. Walau ada banyak tantangan. Bayangkan saudara sekalian kalau kita baca nanti dalam Kisah Rasul pasal 1 sampai dan 4 bahkan 6. Di sana kita temukan bahwa murid-murid itu mengalami penganiayaan. Mereka dianiaya tapi tidak surut saudara sekalian keinginannya, keberaniannya untuk apa? Bersaksi. Saya berdoa saudara-saudara sekalian, hari ini kita mari belajar berani bersaksi, katakan amin. Jadi jangan jangan takut-takut membuka mulut untuk menyatakan nama Yesus. Saya baca kemarin saudara sekalian dalam sebuah ulasan artikel, saya lupa di mana ya, tapi ada satu karyawan saudara sekalian ketika dia makan, lalu ketika dia berdoa, lalu diakhiri dengan I love you Jesus. Pada akhirnya kemudian orang itu saudara sekalian dikeluarkan dari perusahaan. Dia bilang tidak apa-apa, saya dikeluarkan tidak apa-apa, yang penting saya percaya dia. Oh itu hebat itu saudara. Dan menurut saya jadi kesaksian itu. Saya juga berkata, kita harus bersaksi, katakan amin. Jadi saudara sekalian, kuasa diberikan kepada orang percaya supaya apa? Berani bersaksi, katakan amin. Yang kedua saudara sekalian, kuasa diberikan kepada orang percaya supaya apa? Agar mujizat dan tanda ajaib dinyatakan. Slide berikutnya. Agar mujizat dan tanda ajaib dinyatakan. Perhatikan dengan baik saudara sekalian, Kisah Rasul pasal 8 ayat 6 dikatakan, ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan tanda-tanda yang diadakan mereka, semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakan itu. Saya kira ibu bapak ini penting. Jadi kuasa saudara sekalian diberikan kepada kita supaya apa? Menyatakan mujizat. Katakan amin. Sama-sama katakan, saya percaya mujizat. Lagi katakan, saya percaya mujizat. Ibu bapak, orang yang percaya mujizat, dia punya peluang besar dipakai Tuhan mengadakan mujizat. Baru saudara sekalian sekitar bulan lalu kalau tidak salah, bulan April, saya pelayanan di GBI Petamburan. Minggu kedua kalau tidak salah. Habis selesai khotbah saudara sekalian lagi ngobrol-ngobrol dengan Bapak Gembala, lalu ngobrol banyak hal begitu. Tiba-tiba sudah kalian di belakang ada orang yang bermanifestasi, meronta-ronta. Seperti saudara sekalian dia dirasuk oleh roh jahat. Saya khawatir apakah itu betul-betul roh jahat atau itu adalah tekanan masalah yang dihadapi begitu. Tapi dia mulai meronta-ronta. Sampai kemudian saudara sekalian tim daripada gereja kemudian berdoa dan kemudian menyanyi segala macam. Lalu ketika sudah seperti itu tidak kunjung saudara sekalian ada perubahan. Lalu kemudian kami dipanggil, Pak, tolongin Pak berdoa Pak katanya. Akhirnya saya dengan Pak Gembala, Pak Yosi Mesa kita berdoa. Itu orangnya saudara sekalian, wanita itu kecil. Tapi waktu didoakan, ditumpang tangan, itu tangannya keras banget. Sampai saya rasa, ini kok kekuatannya ini gak biasa begitu kan. Masa wanita kecil seperti itu kekuatannya luar biasa. Saya pikir begini, pasti ada kuasa lain di dalamnya. Dan saya bilang, Pak Gembala kita berdoa aja, tapi kita nyanyi dulu. Lagu lama, saudara-saudara, ada kuasa dalam darahnya. Itu berkali-kali dinaikkan, Lalu tumpang tangan dalam nama Yesus. Orangnya kemudian rebah.
Ketika rebah, saudara sekalian, saya bilang sama konselornya, saya bilang, silahkan bawa ke ruang, lalu kemudian konseling. Kenapa? Orang seperti ini pasti ada problem, bukan hanya masalah hati, tapi juga ada tekanan-tekanan yang lain. Saya bilang. Bapak Ibu, itu luar biasa. Dan ternyata saudara sekalian mereka layani. Akhirnya saya tinggal karena saya harus pelayanan lagi, saudara. Saya bilang seperti ini, jangan pernah takut. Kalau Tuhan kasih kuasa, kita diberi anugerah menerima mujizat. Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang sangat menarik. Jadi sebetulnya salah satu fungsi daripada kuasa saudara sekalian bagi kita adalah supaya kita diberi yang namanya apa? Mujizat dan tanda-tanda heran. Jadi menurut saya hari ini kita perlu belajar mujizat dan tanda heran. Tetap masih ada, katakan amin. Bapak Ibu, orang-orang yang tidak percaya pada mujizat biasanya disebut saudara sekalian orang-orang yang skeptis. Skeptisisme. Di dalam teologi saudara-saudara sekalian itu biasanya disebut dengan kelompok orang skeptis. Dan biasanya mereka antipati. Enggak lah, mujizat dan mujizat itu enggak peduli. Pokoknya bodo amat katanya. Tapi ada orang saudara sekalian yang memaknai, mengerti tentang mujizat ada, tapi sudah selesai sampai zaman Yesus dan Rasul. Nah, orang ini adalah golongan disebut dengan golongan sesasionis. Golongan sesasionis saudara sekalian itu adalah golongan-golongan yang kemudian mereka percaya ada mujizat, tapi hanya sampai zaman Rasul. Gereja Bethel Indonesia, gereja-gereja aliran Pentakosta itu tidak hanya percaya sampai zaman Yesus dan Rasul, tapi sampai dengan sekarang. Makanya kita disebut dengan golongan sesasionis, kontinuasionis. Kita percaya zaman Yesus dan Rasul, tapi juga sampai dengan sekarang. Jadi menarik saudara sekalian kalau kita lihat bersama-sama, maka ini adalah hal-hal yang sebetulnya merupakan tanda ajaib. Dan saya berdoa saudara sekalian tanda-tanda ajaib ini akan diberikan kepada kita bersama-sama. Minimal saudara sekalian saya mencatat beberapa tanda ajaib. Misalkan yang pertama, kesembuhan atas penyakit. Bapak Ibu pernah disembuhkan oleh Tuhan, amin? Wow, Bapak Ibu saya percaya kalau Tuhan menyembuhkan itu luar biasa. Makanya jangan pernah ragu, Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Yang kedua, kelepasan dari kuasa kegelapan. Banyak pelayanan yang saya alami saudara sekalian tentang kuasa kegelapan. Saya ingat saudara sekalian beberapa tahun yang lalu saya pelayanan di daerah Lampung, masuk ke pedalaman Bapak Ibu, masuk ke perkebunan karet, perkebunan sawit saudara. Ada gereja kecil saudara sekalian, GPDI, pendetanya saudara sekalian di situ melayani, dan jemaat yang lain saudara sekalian itu jauh-jauh. Maka saudara-saudara sekalian, ibadah itu dilaksanakan jam 2 siang. Dalam hati saya berkata, jam 2 siang Pak? Iya Pak, katanya. Gak kepanasan? Iya memang. Tapi nanti soalnya kalau selesai lebih sore, mereka gak bisa pulang ke tempatnya katanya. Ada jalan kaki 22 kilo, ada yang pakai sepeda ontel 27 kilo. Saya pikir mati ya. Pak, jadi, iya Pak, makanya jam 2 katanya. Jadi dibuatlah saudara sekalian jam 2. Jam 2 selesai, saudara sekalian jam 5, habis makan terus mereka berpulang. Terus setelah makan saudara sekalian, itu pendeta bilang begini, Pak, nanti kita mendoakan beberapa jemaat ya. Boleh Pak, saya bilang. Bayangkan malam-malam saya dibonceng, saudara sekalian, terus dibawa. Pendeta itu saudara gak kasih tahu, ini yang didoakan ini siapa dan apa permasalahannya, gak ada kasih tahu. Pokoknya iya aja gitu kan. Namanya saudara sekalian saudara datang melayani. Yang jemaat yang pertama seorang ibu yang sakit kita doakan. Yang kedua ini saudara-saudara sekalian, dia gak kasih tahu siapa begitu. Lalu kita doa. Doa. Terjadi saudara sekalian lawatan Tuhan. Waktu pulang, masih di dalam sepeda motor, dia bilang ini, Pak, tahu gak tadi yang kedua yang Bapak doakan itu katanya? Ya gak tahu. Kan Bapak kan kasih tahu, saya bilang. Dia bilang begini, itu adalah dukun yang paling hebat di kampung ini katanya. Saya pikir dalam hati, untung dikasih tahunya setelah berdoa. Kalau sebelum berdoa,
Saya bisa bilang, Pak, jangan Pak. Bisa begitu saudara. Tapi memang Tuhan itu hebat. Menurut saya saudara sekalian, tidak perlu ada yang ditakutkan. Sebab kalau Tuhan kasih kuasa saudara sekalian, Tuhan pasti bereskan. Ada juga sekalian kuasa untuk menegur kesalahan. Bayangkan Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11 itu Petrus dengan berani menegur yang namanya Ananias dan Safira. Ibu bapak, hari ini ada banyak orang yang sungkan-sungkan loh menegur. Udahlah nanti kagak enak. Bapak ibu saya berkata bukan tipikal orang percaya seperti itu. Lebih baik teguran yang nyata-nyata ketimbang saudara sekalian kita belas kasihan yang tersembunyi-sembunyi saudara. Jadi ternyata saudara sekalian itu juga adalah kuasa. Dan menurut saya saudara sekalian kalau ada orang sekarang yang kemudian bisa menegur kesalahan, menurut saya itu tidak datang dari pribadinya, tapi dari Roh Kudus. Termasuk penumpangan tangan atas orang sakit saudara sekalian. Penumpangan tangan atas orang sakit. Menurut saya ini adalah yang tidak bisa saudara sekalian dijelaskan secara medis. Bagaimana ceritanya orang ditumpang tangan lalu kemudian kanker stadium akhir sembuh. Sampai dokter berkata, ibu ke dokter mana? Untung ibunya berkata, ke dokter di atas segala dokter, Yesus Kristus katanya. Bapak Ibu saya percaya ini adalah bagian kita. Maka kalau kita diberi kuasa, maka boleh menumpangkan tangan orang sakit. Jadi menurut saya ini bukan tugasnya para hamba Tuhan, tapi Tuhan orang percaya. Katakan amin. Belum lagi saudara sekalian, Alkitab berkata apa? Orang diberi kuasa, minum racun maut tidak akan celaka. Ini kan berarti saudara sekalian luar biasa. Luar biasanya apa saudara sekalian? Ternyata kalau kita diberi oleh kuasa oleh Tuhan, sementara misalkan orang melakukan hal-hal yang tidak baik pada kita, kuasa itu melingkupi kita. Kuasa itu membentengi kita. Maka saya berdoa saudara sekalian, bagi kita tidak ada lagi yang percaya kepada opo-opo, jimat-jimat dan lain sebagainya. Ya mungkin kalau di pedalaman-pedalaman saudara sekalian itu sering. Makanya kadang-kadang orang berkata, iya Pak, di sini masih banyak yang namanya black magic katanya. Ya kan? Itu jimat-jimat, kemudian dukun-dukun, begitu ya. Saya bilang saudara sekalian, dalam nama Yesus Kristus semua dipatahkan. Maka saya percaya, orang percaya yang diberi kuasa saudara sekalian, dapat dipakai Tuhan melihat dan bahkan mengadakan tanda ajaib. Bapak Ibu saya percaya ini adalah suatu hal yang sangat menarik. Maka kalau misalkan juga kita baca di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ketiga 1-10 Bapak Ibu, itu Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang yang lumpuh. Bayangkan, orang lumpuh tersebut sudah sekalian ditaruh di gerbang indah bait Allah dengan harapan ada orang-orang yang akan memberikan apa? Sumbangan. Belas kasihan. Tapi Petrus dan Yohanes berkata, lihatlah kepada kami. Emas dan perak tidak aku punya. Tapi apa yang aku punya, demi nama Yesus, orang Nazaret, berjalanlah. Makanya Bapak Ibu ya kalau belajar pada Alkitab, nama Yesus itu nama yang berkuasa. Amin Bapak Ibu. Nama Yesus nama yang berkuasa, tapi hati-hati, Yesus yang mana? Bukan Yesus dari Spanyol. Bukan Yesus pemain sepak bola, bukan. Tapi Yesus dari Nazaret. Demi nama Yesus orang Nazaret, berjalanlah. Hari ini Bapak dan Ibu kalau engkau punya pergumulan persoalan, sederhana resepnya. Berdoa dalam nama Yesus, engkau akan dijawab Tuhan. Berdoa dalam nama Yesus, pergumulan diselesaikan. Berdoa dalam nama Yesus, jalan yang sukar menjadi mudah. Pintu yang tertutup akan terbuka. Bahkan jalan yang berliku-liku sudah sekalian, Tuhan bisa luruskan. Dan menurut saya, ada kuasa dari Kristus yang kita alami. Katakan amin. Bapak Ibu saya berdoa, ini menjadi bagian yang tidak kita lupakan. Tuhan memberi kuasa supaya kita mengalami mujizat. Yang ketiga yang terakhir saudara sekalian, ketika kita diberikan kuasa, apa yang terjadi ataupun untuk apa? Untuk mengalami perubahan hidup. Tuhan memberi kuasa kepada kita supaya apa? Kita mengalami perubahan hidup.
Kisah 8 ayat 13 berkata apa? Simon sendiri juga menjadi percaya dan sudah dibaptis. Ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda mujizat yang besar yang terjadi. Jadi ibu bapak nanti kalau pulang ke rumah, coba baca Kisah Rasul pasal 8, itu menjelaskan kepada kita, Simon Petrus saudara sekalian, Simon yang adalah seorang saudara sekalian yang mengikuti perjalanan pelayanan daripada Filipus, dia menjadi percaya. Anehnya, ketika dia melihat Filipus mengadakan tanda mujizat, dia bilang begini, kasih juga dong kepada saya kuasa itu, supaya saya bisa seperti kamu katanya. Diberi uang. Filipus berkata apa? Binasalah kamu dengan uangmu katanya. Bapak Ibu, kuasa dari Tuhan itu nggak bisa dibeli. Maka nggak mungkin saudara pergi ke toko yang bernama toko penuh kuasa. Lalu Anda berkata, Pak, boleh dong saya membeli 2 kilo kuasa gitu. Nggak ada. Mau saudara jungkir balik kemanapun, tidak akan ada namanya membeli kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan hanya bisa terjadi ketika kita kudus, benar, tulus, dan dipenuhi oleh Roh Kudus, barulah kuasa itu mengalir. Maka saya kira saudara sekalian ini menarik saudara sekalian. Karena kuasa Roh Kudus maka Filipus dipakai mengubahkan jiwa-jiwa. Ada orang-orang yang bertobat saudara sekalian. Pengikut-pengikut Yesus menjadi bertambah banyak. Menariknya adalah ini juga adalah terjadi kepada para murid. Misalnya, kalau kita melihat Petrus dari seorang yang menyangkal Tuhan menjadi seorang yang berani. Saulus dari seorang pembunuh berdarah dingin sekarang menjadi siapa? Rasul. Saya rasa saudara sekalian, kuasa di dalam diri orang percaya melahirkan perubahan. Katakan amin. Maka harusnya ibu bapak dalam diri kita tiap hari pasti ada perubahan, ada perubahan, ada perubahan. Ini yang disebut saudara sekalian pembaharuan setiap hari. Maka saya berdoa dalam pengiringan kita, ini kita lakukan, katakan amin. Kuasa Roh Kudus saudara sekalian sanggup mengubah setiap kita. Kenapa? Karena Roh Kudus mengajar kita tanpa batas. Dia memberi yang namanya pengajaran. Bayangkan, setiap kali kita berjalan saudara sekalian, dia tuntun kita. Dia arahkan kita. Bahkan dalam hati kecil kita saudara sekalian, Roh Kudus bicara. Sayangnya kita yang sering menolak. Jadi sebetulnya saudara sekalian, tidak ada orang yang sebetulnya berdosa kalau tidak melawan suara Roh. Jadi gak ada tiba-tiba, iya tadi saya dengan tak sengaja langsung. Salah. Roh Kudus selalu bicara kepada kita. Pertanyaannya adalah, ketika Roh Kudus bicara kepada kita, apakah alarm hati kita masih bekerja apa enggak? Seringkali justru karena alarm kita sudah mulai lemah. Makin mati. Kan sama seperti alarm mobil. Mobil baru sudah sekalian alarmnya masih baru. Jarak 30 meter kita bunyikan, bisa saudara. Tapi kalau sekian lama, jangankan jarak 30 meter, 10 meter, 3 meter pun kadang-kadang lebih susah saudara. Saya berdoa alarm hati kita terus nyala. Apalagi saudara sekalian, Roh Kudus mengajar dan menggunakan segala media. Jadi sebetulnya, kenapa saudara sekalian kita bisa mendapatkan perubahan? Roh Kudus itu mengajar kita. Medianya banyak. Apa itu saudara sekalian? Kondisi kita, keadaan kita, orang-orang di kiri kanan kita, semua. Belum lagi kalau kita datang ke acara ibadah seperti ini, di gereja, pasti Roh Kudus menjamah kita. Termasuk Roh Kudus juga menyentuh hati kita. Pertobatan saudara sekalian adalah salah satu sentuhan daripada Roh Kudus. Maka pertobatan saudara nggak boleh diklaim itu adalah karena manusia. Sekalipun pendeta itu adalah luar biasa, dia nggak boleh mengklaim saudara sekalian bahwa pertobatan yang terjadi kepada jemaat lain adalah karena dia. Semua karena Roh Kudus. Bahkan juga Roh Kudus saudara sekalian mengajar dengan menyadarkan, mengajar memberi kemampuan. Menariknya Bapak dan Ibu, salah satu tipikal daripada Roh Kudus adalah ketika dia mengajar, dia memberi kemampuan. Makanya sederhana sebetulnya, kalau saudara dan saya mau mengalami yang namanya perubahan hidup, ketika engkau diajar, minta
kemampuan. Baru kita kemudian apa? Bertobat. Makanya bertobat sudah sekalian, berpaling 180 derajat. Kalau tadinya kita ke gelap, sekarang ke terang. Tadinya kita sekarang mengarah kepada kejahatan, sekarang pada kebenaran. Maka poin-poin itu semua dikerjakan oleh Roh Kudus. Saya berdoa siang hari ini, semua kita mendapatkan kuasa. Karena kuasa itu akan mengubahkan seluruh kehidupan kita. 3 hal sederhana saudara sekalian, kenapa kita membutuhkan kuasa Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus memberi keberanian bersaksi. Karena itu bersaksi dan bersaksi dan bersaksi dan bersaksi. Yang kedua saudara sekalian, Roh Kudus memberikan mujizat tanda heran. Ini harus kita minta kepada Tuhan. Dan yang ketiga saudara sekalian, Roh Kudus memberikan kepada kita perubahan atau membawa kita mengalami perubahan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita, menolong kita, membawa kita dekat kepada Tuhan, dan terus membawa kita mengalami kemurahan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bangkit bersama-sama berdiri, Ibu Bapak. Satu lagu lama saudara sekalian boleh kita naikkan bersama-sama hari ini. Dan biar kiranya dengan lagu ini kita disadarkan Tuhan, dijamah Tuhan untuk mengalami kuasanya. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, Roh Allah yang Maha Suci. Penuhi kami dan tolong kami. Terima kasih, ini doa kami di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, Allah Sang Penolong yang memberkati kami. Roh Kudus hadir di sini, Roh Allah yang Maha Suci. Penuhi kasih ilahi, damai sejahtera Dia beri. Roh Kudus hadir di sini, Roh Allah yang Maha Suci. Penuhi kasih ilahi, damai sejahtera Dia beri. Lagi katakan Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, Roh Allah yang Maha Suci. Penuhi kasih ilahi, damai sejahtera Dia pelindung dan pemimpinmu. Pelindung dan pemimpinmu, penghibur dan penolongmu, menuntun langkah hidupku, dekat dengan Dia selalu. Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus hadir di sini, Roh Allah yang Maha Suci. Penuhi kasih ilahi, damai sejahtera Dia pelindung dan pemimpinmu. Pelindung dan pemimpinmu, penghibur dan penolongmu, menuntun langkah hidupku, dekat dengan Dia. Lagi katakan, pelindung dan pemimpinmu. Pelindung dan pemimpinmu, penghibur dan penolongmu, menuntun langkah hidupku, dekat dengan Dia, dekat dengan Dia selalu, dekat dengan Dia selalu, dekat dengan Dia selalu, dekat dengan Dia selalu.
adalah Roh Kudus yang menolong kita dan memberkati kita. Dia adalah pelindung, dia adalah pemimpin, dia penghibur, dia penolong. Dia yang menuntun setiap langkah kita, sehingga kita terus berjalan dalam kebenaran. Hari ini kita belajar firman Tuhan. Semua orang percaya diberikan kuasa. Semua orang percaya diberikan kuasa. Dan kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus memampukan kita berani untuk bersaksi. Memampukan kita untuk mengadakan tanda-tanda heran dan mujizat. Dan memampukan kita untuk menerima pengalaman hidup, perubahan hidup daripada Dia. Saya berdoa supaya siang hari ini semua kita menerima bagian itu. Dan setiap kita boleh terus mengalami lawatan Tuhan. Berapa banyak antara kita yang rindu akan hal tersebut. Saya berdoa supaya pagi jelang siang hari ini Tuhan melawat kita, Tuhan menjamah kita, Tuhan memulihkan kita. Orang-orang sakit disembuhkan oleh Tuhan, orang-orang lemah dikuatkan oleh Tuhan, orang-orang yang sedang bergumul dengan keluarga ditolong Tuhan. Bahkan orang-orang yang sedang mengalami hubungan yang retak akan dipulihkan Tuhan. Bahkan juga setiap mereka yang menghadapi berbagai macam tangan ke depan, Roh Kudus memberi kekuatan bagi kita. Kau boleh angkat tangan di hadapan Tuhan pagi hari ini. Percayalah, Roh Kudus menjamahmu, memulihkan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tangan-tangan terangkat kepada pada saat pagi hari ini Tuhan, lawat mereka. Jamahanmu atas mereka, pertolongan atas mereka. Satu hal yang kami mau Tuhan, Engkau memberkati setiap mereka. Jamah dan pulihkan mereka. Apapun keadaan mereka Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Ditolong oleh Tuhan. Orang-orang muda yang ada di gereja ini diberkati oleh Tuhan. Bahkan juga keluarga-keluarga diberkati Tuhan. Apa saja yang mereka lakukan diberkati oleh Tuhan. Kami rindu setiap mereka menerima kuasa. Dan kuasa itu digunakan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terpuji nama-Mu, ini doa kami di hadapan-Mu. Terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Tuhan telah menolong kami, Tuhan telah memberkati kami. Satu keyakinan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami. Terpuji nama-Mu, demi Kristus Allah kami yang hidup. Berkati firman yang sudah kami dengar, tanamkan dalam hati kami. Buat kami bukan hanya pendengar, tetapi pelaku firman yang mengerjakannya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita, haleluya. Silakan duduk, Tuhan memberkati kita bersama-sama.